Sulistyo Tirtokusumo, seorang penari, penata tari, dan pejabat kesenian. 51 tahun yang lalu, nari pada Festival Ramayana Internasional di panggung Amphitheater Chandra Wilwatikta, Pandaan. Pikiran untuk menggelar kembali telah diwujudkan kembali tahun 2013. Festival Ramayana Internasional di Prambanan dan Chandra Wilwatikta ketika beliau sebagai pejabat kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya. Sahabat pecinta seni budaya, baik yang tua maupun setengah tua atau yang muda semuanya. Kita masih ingat background saya ini adalah panggung Amphitheater Chandra Wilwatikta. Nah, sengaja saya mengunggah video malam ini karena malam ini adalah tanggal 31 Agustus 2022, artinya ini adalah 51 tahun yang lalu di tempat panggung Chandra Wilwatikta ini diadakan sebuah perhelatan internasional, Festival Ramayana Internasional tahun 1971. Saya tahun kemarin memang membuat seri khusus untuk 50 tahun. Sebenarnya hari-hari ini enggak sih, tapi saya diingatkan bahwa tiba-tiba kemarin sahabat seniman yang dia juga birokrat yang sangat menyintai kesenian, beliau juga pernah menjabat sebagai direktur kesenian, yaitu Mas Sulistyo Tirtokusumo, mengirim saya beberapa foto-foto dia ketika pertunjukan di panggung Chandra Wilwatikta. Nah, saya akan mencuplik beberapa video yang kebetulan tahun 2020-an beliau sedang diwawancarai oleh teman-teman dari channel Taman Mini Indonesia Indah. Yuk kita ikuti sambil kita mengingat kembali bahwa di panggung ini, malam ini 51 tahun yang lalu telah terjadi pertunjukan internasional yang luar biasa. Kita saksikan bersama. Sulistyo Tirtokusumo lahir di Surakarta pada tanggal 6 Juli 1953. Dunia kesenian telah ditekuninya sejak usia belia. Menginjak usia 16 tahun, ia terpilih menjadi penari dalam sendera tari Ramayana dan dipersiapkan memerankan tokoh Rama dalam sendera tari Ramayana Prambanan yang diikutkan pada Festival Ramayana Internasional di Pandaan, Jawa Timur tahun 1971. Pak Harto itu membuat Festival Ramayana tingkat nasional tahun 1970. Presiden Soeharto. Iya. Membuat di Prambanan. Di Prambanan, Pak. Iya, sehingga kontingen itu terbagi dari tingkat nasional ya, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali. Jawa Timur malah ada itu, Pak? Ada. Ya, jadi waktu itu berarti yang pertama itu Romo Bapak, Lesmononya Mas Narno. Pak Narno. Tetapi memang pada saat itu di dalam Festival Ramayana tingkat nasional itu ada yang versi 10 menit, ada versi yang panjang. Yang versi pendek itulah Mas Narno didapuk menjadi Lesmono, sementara versi panjang namanya Mas Warsito. Kemudian tahun 71 itu baru Festival Ramayana tingkat internasional di Pandaan. Itu yang mengadakan? Sama, oleh Presiden Soeharto, yang meresmikan oleh Presiden Soeharto. Jadi, Pak Harto itu sebagai Presiden anyaran, karena beliau dilantik kan tahun 67.
itu di bidang seni budaya, beliau memprakarsai 2 festival Ramayana, 1 festival Ramayana tingkat nasional di Prambanan, kemudian tahun 1971 festival internasional Ramayana di Pandaan, dan beliau yang meresmikan. Oh, berarti kena ada kecintaan khusus mungkin ya, Pak? Ya, jadi saya kira mungkin ya beliau itu mengidolkan ya Mengidola. Rama, sang Rama itu. Sehingga dengan demikian ketika Taman Mini Indonesia diresmikan, Nggih. Ramayana juga menjadi ikon Taman Mini Indonesia Indah. Gitu. Romo dari Pandaan, dari Solo dan sebagainya itu modal juga. Akhirnya ya biasa. Saya ketemu dengan Mas Sendot, Mbak Maruti, Mas Sardono, ada tokoh-tokoh semua. Sardono, Reno Maruti, Sendot, S. Karjono. Pak Sardono itu Sardono Beku semua itu. Sardono Beku semua. Beliau juga dulu penari tradisi toh, Pak? Oh iya, nah, pertama kali Rahwononya Ramayana Prambanan tahun 61 itu Mas Sardono. Sehingga suatu ketika saya ingin sekali bercita-cita, karena pada waktu itu saya juga sering perjalanan mengikuti event-event festival Ramayana di ASEAN. Ketika saya menjadi ketua ASEAN Subcommittee Culture of Indonesia, setiap kali sidang ASEAN itu banyak sekali saya disindir oleh Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar. Mereka mengatakan, Sulistyo, kamu itu curang ya. Duh, kenapa? Karena satu-satunya yang mempunyai event Ramayana yang reguler dan di tempatnya juga paling bagus adalah Indonesia. Yaitu yang di Prambanan itu. Tetapi kamu sebagai ketua subkomite of Culture ASEAN COCI tidak pernah mempunyai gagasan untuk menjadi tuan rumah festival Ramayana. Tapi kamu hanya menghadiri terus. Nggak mau rugi ya kamu. Nggih. Wah, itu saya malu banget di forum internasional ngomongin. Kemudian saya ingin bercita-cita untuk bisa menunggak semi ya. Artinya spirit dari Pak Harto ketika itu menyelenggarakan event Festival Ramayana tingkat nasional dan event Festival internasional itu akan kami wujudkan kembali. Ya. Terus terang saja juga ingin menunjukkan pada teman-teman di ASEAN bahwa Indonesia tidak curang, tidak hanya ngikutin, tapi mampu menjadi tuan rumah yang baik. Apa yang terjadi ketika saya menjabat itu? Semua biaya ditanggung oleh Indonesia. Semua biaya Iya, itu, Pak. mulai dari Tiket tiket pesawat. pesawat, akomodasi, dan juga sedikit uang saku untuk mereka. Wah, apa yang terjadi? Mereka sangat senang dan hormat pada Indonesia. Bahwa ternyata Indonesia konsekuen bisa menjadi tuan rumah yang baik. Yang perlu saudara-saudara sekalian ketahui, setelah sekian lama, tahun 2013, ada pertunjukan Ramayana Internasional lagi di Candrawilwatikta, yang saat itu kami namakan Festival Majapahit Internasional karena kita di Candrawilwatikta, tetapi sebenarnya semua yang tampil di sana adalah pertunjukan Ramayana. Itu adalah hasil dari besutan dia yang pernah main di Candrawilwatikta, kemudian dia menjadi direktur kesenian dan dia masih menekuni di bidang kesenian, maka kemudian pemikiran atau pikiran-pikiran tentang keseniannya tetap ditumbuhkan dan kemudian membawa berbagai kontingen dari Asia untuk dibawa di Festival Ramayana Internasional di Prambanan, dan kemudian saya ditelepon untuk apakah mau kalau misalnya itu mau dibawa ke Jawa Timur, dan saya kebetulan juga ada di jajaran birokrasi dan saya anggap ketika itu bagus dan bisa dibiayai, mengapa tidak? Walhasil semua kontingen yang main di Prambanan kami bawa semua ke Candrawilwatikta, dan dia main di Candrawilwatikta
dengan ditonton berpuluh ribu orang. Jadi ada sebuah kejutan di Prambanan dia sudah sangat antusias dan senang. Ketika ke Jawa Timur ke Candrawilwatika, dia semakin senang dan sungguh sangat menjadi kejutan bagi mereka. Itulah salah satu jejak Mas Sulistyo Tirtokusumo yang awalnya dia menari di Candrawilwatika dan kemudian mereka punya gagasan untuk membawa kembali mereka di panggung Prambanan dan kemudian dibawa ke Taman Candrawilwatika. Nah, baik itu saudara yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini untuk mengingat, untuk menyemangati bahwa Jawa Timur pernah terjadi seperti itu. Apakah Jawa Timur bisa lebih dari itu? Saya kira bisa. Sekarang seperti apa? Kita lihat bersama sekarang seperti apa. Tapi semuanya bisa saja berubah setiap waktu. Asal mau. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.